Halo semuanya, PTT Harana Kaisar episode 592 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, di tengah percakapan tentang sosok kuno penguasa pemusnah, muncul kecurigaan bahwa para ahli tingkat tinggi, terutama mereka yang mencapai tingkat ke-7 keabadian dewa, telah mati secara misterius. Seolah ada kekuatan tersembunyi yang memburu mereka. Sementara itu, Xiaoyan mengalami ledakan tubuh yang tampak seperti kematian total. Namun, di dimensi spiritual, ia bertemu dengan leluhur Rashiwan Shen. Mereka menawarkan bantuan, dengan syarat ia harus melanjutkan garis keturunan ras tersebut. Demi kelangsungan hidup dan kekuatan, Xiaoyan menyetujui perjanjian tersebut. Di saat semua orang mengira ia telah mati, sebuah cahaya kembali muncul dari dalam tungku asal. Para penonton yang sebelumnya telah kehilangan harapan, tiba-tiba memalingkan pandangan kembali ke dalam. Pada detik cahaya itu muncul, waktu seolah berputar. Daging yang sebelumnya musnah kini muncul dari kekosongan, dan tubuh yang hancur meledak itu berkumpul dari segala penjuru. Tubuh Xiaoyan perlahan terbentuk kembali. Tanda bintang putih di antara alisnya berubah menjadi warna pelangi, memancarkan cahaya gemilang yang menakjubkan. Ketika kedua matanya terbuka, dia langsung menerjang ke arah penguasa pemusnah. Penguasa pemusnah tidak menunjukkan ekspresi sedikit pun. Dia hanyalah sisa jiwa tanpa kesadaran sejati, hanya menyisakan memori dan misi masa lalu. Atau mungkin sejak awal dia memang dingin, tak memperdulikan siapapun. Baginya, siapapun yang gagal melewati ujian ini tidak akan pernah memperoleh api pemusnah sejati. Xiaoyan mengerahkan seluruh kekuatannya dan berteriak keras. Kalau begitu, mari kita lihat apakah kekuatan dari puncak kehidupan mampu mengguncang kehancuran mutlakmu. Suaranya menggema, dan bahkan sebelum tubuhnya sepenuhnya mengeras, ia telah melesat maju menuju penguasa pemusnah. Suara lembut keluar dari mulut penguasa pemusnah, memanggil kekuatan destruktif itu. Penghujung kehancuran. Kekuatan kehancuran yang tak berujung langsung mengalir deras menuju Xiaoyan. Dia hanya merasa tubuhnya dihancurkan secara gila-gilaan. Namun dari dalam tubuhnya muncul aliran kehidupan yang tak henti-hentinya membanjiri. Kehancuran dan kehidupan, dua kekuatan ekstrim beradu secara langsung. Xiaoyan merasa takjub, sebab meski tubuhnya terkoyak, kekuatan kehidupan dalam dirinya terus mengisi luka-luka itu seketika. Aliran hidup itu seolah sungai abadi yang tak pernah kering. Xiaoyan berkata, kekuatan akhir awal, benar-benar seperti yang dikatakan. Saat terbakar hingga akhir, akan muncul kehidupan yang tiada habisnya. Namun Xiaoyan tahu, kondisi ini hanya bisa bertahan selama setengah batang dupa. Matanya memancarkan ketegangan. Dia harus meraih kemenangan dalam waktu yang sangat terbatas ini. Meski penguasa pemusnah terlihat tak terkalahkan, namun dengan kekuatan jiwa dari alam void miliknya, Xiaoyan bisa merasakan sesuatu. Aura lawan itu seperti nyala api yang hampir padam. Kekuatan terakhir yang tersisa. Xiaoyan mengerutkan kening, lalu membentak. Penguasa pemusnah, api ini hanya milikku. Di seluruh sensi, hanya aku yang bisa menguasainya. Kini kau telah gugur. Mengapa masih bersikeras? Mengapa masih menghalangi? Dia marah. Jika bukan karena bantuan kekuatan bintang ganda dan sokongan dari leluhur akhir awal, tubuh dari klon dewa kuno keabadian fisiknya pasti telah musnah saat ini. Ia tahu bahwa jika gagal lagi setelah kekuatan hidupnya lenyap, hasilnya tetap akan sama. Xiaoyan mengatupkan giginya. Pikirannya berpacu mencari celah. Pertarungan terus berlanjut. Dari luar tungku asal, semua yang menyaksikan pertempuran itu tampak terkejut. Mata indah Xiaohuo Yaofe menatap Xiaoyan yang muncul kembali dengan penuh keterkejutan. Ye Beijing sebaliknya, dia tersenyum ringan. Lihat, bukankah aku sudah mengatakan, dia tidak akan mati. Ia mengenal Xiaoyan jauh lebih dalam daripada orang lain. Xianhu Yaofe mengamati penguasa pemusnah dengan sorot tajam. Dia bisa merasakan bahwa meskipun sosok itu hanya sisa jiwa, tetapi tekadnya sangat kuat. Ini bukan sekedar ujian, lebih seperti penjaga api. Sepertinya kematiannya menyimpan banyak misteri. Ye Beijing mengangguk pelan, menandakan persetujuan. Mereka bukan teman, juga bukan musuh. Namun dalam hal ini pemikiran mereka sejalan.
Meski demikian, kesepakatan ini tidak menjamin bahwa mereka tidak akan berkonflik di masa depan. Sebab kini perhatian mereka tertuju pada satu orang, Xiaoyan. Satu karena cinta, yang lain karena kekaguman. Tapi jika Xiaoyan tak mampu membalikan keadaan, maka tak peduli niat mereka, hasilnya tetap sama. Xianhuo Yaofei kembali berbicara. Jika dia mengizinkan, aku bahkan bisa membantu saat ini juga. Namun sebelum kalimat itu selesai, Ye Beijing langsung memotong dengan tegas. Tidak perlu, pria yang kupilih tidak memerlukan bantuanmu. Dia akan melakukannya sendiri. Xiaoyan tentu tidak mengetahui percakapan ini. Jika tahu, dia pasti akan merasa jengkel. Karena kenyataannya, ia tengah berada dalam situasi yang benar-benar terpojok. Kekuatan kehancuran penguasa pemusnah telah memaksanya hingga ke batas. Semua kemampuannya nyaris tidak bisa menahan serangan itu. Kekuatan bintang ekstrim hanyalah pinjaman dari leluhur keabadian fisik. Dan kekuatan akhir awal telah sepenuhnya terbakar. Jika suplai kehidupan tidak bisa dipertahankan, kehancuran menjadi akhir yang tak terhindarkan. Xiaoyan menggertakkan gigi, berusaha berpikir keras. Jika api pemusnah sejati adalah kekuatan asal, maka untuk menghancurkannya, aku harus menggunakan kekuatan asal dari dalam tubuhku sendiri. Pikirannya bergerak cepat. Kekuatan kehidupan dari leluhur akhir awal sudah hampir habis. Jika ingin menang, maka ia harus mempertahankan kekuatannya lebih lama dari kehancuran lawannya. Jika bisa bertahan lebih lama, maka aku akan menang. Kilatan tajam muncul di matanya. Di antara semua kekuatan yang ia miliki, hanya satu yang dapat memberikan kehidupan, yaitu api abadi, atau yang disebut api tak pernah padam. Peringkat ketiga di daftar jantung api. Api ini tidak bisa mati, tidak bisa musnah. Ini adalah lawan sempurna dari kehancuran mutlak. Yang terpenting bukan hanya kekuatan api, melainkan siapa yang mengendalikannya. Saat ini, penguasa pemusnah hanya sisa jiwa. Waktu pun berpihak kepada Xiaoyan. 7 kekuatan asal yang telah digunakan Xiaoyan sebelumnya memiliki efek khusus, namun tak bisa menandingi situasi ini. Yang ia perlukan sekarang adalah api abadi. Namun masalahnya, kekuatan dari api abadi ini hanya bisa diaktifkan dengan menyerap kehidupan dari makhluk hidup. Tanpa noda api, mustahil baginya untuk menarik energi itu. Karena tak ada satu makhluk pun yang bisa menahan pencurian kehidupan dalam skala sebesar ini, maka aku harus meminjam. Aku akan meminjam dari Sensi. Sorot matanya menjadi tajam dan penuh keyakinan. Api abadi langsung meledak dan menyebar ke segala penjuru. Tanda bintang pelangi di dahinya mulai meredup. Kekuatan kehidupan menghilang dan aura kematian menyelimuti dirinya. Dia tahu waktunya hampir habis. Kesadarannya meluas. Dan dengan seluruh kekuatannya, dia mendorong api abadi ke puncaknya. Dalam sekejap, api itu meledak menjadi gelombang besar yang menyapu segalanya. Menembus tugu asal, menerobos wilayah misterius, dan melesat ke laut kehambaan. Suara Xiaoyan menggema. Aku bukan meminjam karena memiliki kekuatan dunia Sensi. Aku adalah roh Sensi, putra dari Sensi. Demi mendapatkan api ini, aku memohon pada kehendak Sensi. Pinjamkan padaku kekuatan kehidupan tanpa batas. Dengan kekuatan itu, aku akan mendapatkan api ini. Aku, Xiaoyan, bersumpah akan hidup bersama Sensi, bertarung demi Sensi, dan mati bersama Sensi. Aku akan bertempur demi dunia ini. Inilah tekad Xiaoyan dan suara hatinya yang sejati. Dia telah menempuh jalan panjang selama ribuan tahun. Ia bisa memilih jalan yang mudah, namun memilih jalan tersulit. Bukan karena keinginan sendiri, melainkan karena jalan itu telah ditetapkan oleh Sang Tertinggi. Ini juga merupakan pilihan dari kehendak dunia Sensi. Meskipun beresiko besar dan peluang sukses sangat kecil, namun dia adalah reinkarnasi dari Sang Tertinggi Susang, pemilik nasib besar dunia. Orang lain mungkin gagal, tapi Xiaoyan pasti berhasil. Tiba-tiba, sebuah suara familiar meledak dalam benaknya. Tahu-tahu, sudah tahu, kupinjamkan padamu. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.